data yang terjadi di Sunhawk. Overall ranking in Sunhawk 45 poin didapatkan oleh Genesis Dogma, 42 Bigetron, Victim 40, EVOS Reborn 36 poin, 35 Aero, 23 Bonafide, 20 Onyx 20. Sementara itu dari top 5 killer yaitu dari tim Onyx, Dewa United 2, Bigetron yaitu seorang Ryzen dan juga KF dari EVOS. Yes, ini killnya banyak-banyak ya. Killnya banyak-banyak tuh. 5, 3, 2, 9 di Ryzen juga. Tapi kita bakal ini yang paling gue suka loh untuk memperhatikan dari pergerakan-pergerakan setiap tim. Kalau kita ngomongin dari map yang dibuka lebar seperti ini, kita benar-benar bisa memantau pergerakan rotasinya seperti apa. Yang keluar dari Paradise itu mereka bergerak kemana, BTR setelah dari bootcamp mereka bergerak kemana dengan metode circle yang seperti ini. Kalau kita lihat juga dari Ruins yang begitu kosong harusnya bakal menjadi beberapa transit point bagi pilihan tim-tim lain juga ya. Terutama buat Void mungkin yang bisa langsung menuju ke arah Ruins. Atau ngambil di rumah kanannya Ruins tuh di bawah huruf N dan juga S itu komponen yang menurut gua high ground yang enak juga bisa dikontrol oleh Void. Kalau misalkan mereka pengen ngambil ke sana, tapi harusnya untuk beberapa tim yang memang sudah ada di Pulau C ini, Pulau Charlie ini, mereka nggak butuh bergerak terlalu banyak lah karena mereka ini satu pulau penuh itu masuk di circle pertama. Dan kalau kita lihat Bonafide itu membagi pemain-pemain mereka untuk melakukan scrapping, satu licin di arah Lakawi, satu lagi Nox ada di Kampong dan dua yang lainnya ada di Docks. Ini mereka harusnya cukup sangat-sangat kuat dari segi lootingannya. Ya betul, Onyx juga harusnya bakal maksimal dari lootingannya karena 3 pemain mereka nge-split di arah, 4 pemain Onyx ini nge-split di 4 titik yang berbeda. Dimana Nick seorang diri aja di Mongnai kayaknya tuh bakal full looting buat Nick di Mongnai. Ya. Terus buat Bintang itu bakal full looting juga di Camp Bravo-nya. Sementara dari Powerpunk dia bakal ambil scrappingan di sekitarnya Camp Bravo bareng juga sama satu lagi siapa? Nick ya? Raffi. Ya Raffi. Si Raffi juga dia bakal main scrapping di pinggiran-pinggiran jalan dan memotong beberapa rotasi mungkin yang datang dari arah atas. Mungkin Boom atau bisa ke Eagle 365. Tapi dengan circle kayak gini harusnya temponya bakal lama sih. Terutama buat tim-tim yang bakal clash di early game. Seperti Victim dan juga DU yang jarak mereka juga nggak terlalu jauh. Di mana RRQ juga sudah mulai melakukan rotasi menempati tempat yang sudah ditinggalkan oleh pemain-pemain dari DU tadi. Ya ini yang tadi baru saja dinotis oleh Bro Pasta, Victim dan juga DU. Jarak mereka sangat-sangat dekat sekali, bahkan kalau kita lihat dari seorang Bobs sudah berada di sebuah Archer Tower, akan coba memantau keberadaan dari teman-teman dari Dewa United yang mereka masih ngumpul menjadi satu area yang sama. 2-1 eSport, satu pemainnya sudah tertakedown. Tadi seorang Chisun akan segera, belum tertakedown, hanya low saja, itu dia Chisun kembali low HP-nya. Ya, tapi masih bisa kita pantau lah ya. Karena ini masih masuk di early game, baru 6 menit game berjalan. Dari Takai juga bakal ngeflank ke arah sebelah kanan. 2-1 persis di depan mereka. Kali ini Ken bakal ke depan sana. Dimana Chisun ternyata angle-nya terbuka oleh seorang Hades. Satu pick yang bagus dari Takai. Ya, Ken kali ini tadi melemparkan sebuah granat. Belum berhasil melakukan end ke arah seorang Chisun. Namun Chisun dipulangkan begitu saja oleh seorang Zai dengan Thompson-nya lagi-lagi. Ini Zai pakai Thompson nih, duet yang sangat mematikan. Tadi dia Zai dan Thompson. Ini senjata yang favorit banget dari seorang Zai dan lain, tapi kolaborasinya Thompson. Iya bukan, Zai sama Thompsonnya itu Zai pakai Thompson tadi tuh ngekill banyak banget orang dan lagi-lagi Zai dapetin 1 knock lagi tadi. Ya itu dia permainan yang bagus banget dari tim Takai sejauh ini. Foxnya terjebak juga dalam satu shake lagi, satu compound, satu rumah sendirian itu si Foxnya. Sementara Zai, ada Ken, Hades dan juga Argenta masih berada di balik bukit seberang. Ya. Harusnya masih bisa aman sih Foxnya kalau misalkan dapat follow up. Karena kalau kita lihat di minimapnya ini Foxnya sendirian. Gak ada follow up dari pemain-pemain 21 yang lainnya. Ya dari sisi lain ini dia dari pemain-pemain tim Takai. Nampaknya berlari menjauhi posisi dari seorang Foxe. Dan Foxe untuk sejauh ini masih cukup aman berpindah ke arah tim yang lain. Ini dia dari tim RRQ Rio. Pemain-pemain dari tim RRQ Rio masih berada di 4 titik yang berbeda. Di 4 rumah yang berbeda. Mereka masih harus mencari poin demi poin untuk menyelamatkan posisi mereka dari area-area bawah klasemen. Betul, dan Mort terlihat banget mereka bermain lebih hati-hati dibandingkan match-match sebelumnya ya. Dan dibandingkan hari-hari sebelumnya mereka benar-benar ingin memaksimalkan placement poin mereka untuk di match terakhir kali ini. Dan ini dia satu tim yang masih berusaha juga, bukan berusaha sih, maksudnya kayak lebih ke masih sering untuk menggunakan rotasi jalur laut selain Aerolwolf. Aerolwolf juga termasuk sering kan di kala itu. Cuma begitu rotasi mereka ketahuan, mereka akhirnya lebih menghindari daerah laut untuk rotasi. Mereka lebih memilih daratan untuk melakukan rotasi. Dan kalau kita lihat dari Aerolwolf, mereka udah keluar dari arah Camp Alpha dan juga pegunungan sekitar Camp Alpha. Mereka sudah mulai menuju ke arah Ruins, di mana ada cukup dekat dengan beberapa tim. Ada Void, ada Morp, lalu ada siapa lagi tuh? Dari GD Gits juga cukup dekat, namun masih agak jauh dari Aerolwolf. Dekatnya itu sama Morp dan juga sama Void kalau posisi dari GD. Iya, kalau kita lihat memang Boom ini selalu menggunakan rotasi semacam ini
selalu muter jauh banget kalau zonanya mental, dan saat ini pun inilah yang mereka lakukan. Mengingat saat kita melakukan rotasi menggunakan jalur laut sangat-sangat jarang, bahkan hampir tidak mungkin bertemu dengan tim lain. Betul sekali. Dan kalau kita lihat sekarang, kali ini dari posisi-posisinya BTR sudah mulai meninggalkan bootcamp. Yang sudah mulai meninggalkan bootcamp. Kalau kita lihat nampaknya dari seorang Ryzen akan coba mengcook sebuah granat lemparan ke arah bawah kah? Yep. Kalau kita lihat nampaknya dari Bigaton ini belum berdekatan dengan tim manapun ya nampaknya ya sejauh ini. Nampaknya kita lihat, berdekatan dengan victim yang ada di depan area dari Arthur Tower, di compound depan dari seorang Ryzen. Betul, ini saling ngelok loh. Dari victim ngelok ke arah DU, tapi victim di-lock juga sama BTR. Ya. Jadi 3-way showdown kalau kita lihat dari segi posisi yang udah dilakukan oleh ketiga tim ini saat mereka set up dengan sesuatu yang tidak terlalu agresif. Betul, dari sisi lain ini dia Fathermort lagi-lagi masih menjadi salah satu pemain andalan dari tim RRQ Ryu. Dia harus terus mencari pundi-pundi poin, pundi-pundi kill untuk membantu timnya keluar dari lembar yang kedua, atau setidaknya mengamankan posisi mereka untuk masuk ke Super Weekend, berpindah ke arah yang lain. Eagle 365, pemain-pemain dari Eagle 365 memang bersama-sama sejak season yang kedua walaupun berganti tim, namun ini ditujukan oleh mereka. Koordinasi mereka di dalam in-game bener-bener rapi banget. Ya itu dia, koordinasi yang mereka lakukan benar-benar rapi. Bahkan bisa dibilang salah satu tim juga yang perkembangannya cukup oke kalau kita lihat dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dibandingkan sama mungkin dari Scarlet kali ya. Scarlet kalau dari satu ke dua mereka nggak terlalu menonjol banget perubahan strategi yang mereka lakukan. Tapi dari Eagle mereka selalu grafiknya itu naik. Dari hari pertama sampai hari ketiga grafik mereka itu naik untuk di weekdays-nya. Dan kalau kita lihat dari Eagle nih sering banget saat terjadi 3-way shutdown, dia menjadi pihak ketiganya. Sering banget kayak gitu. Jadi pelakor ya. Dari pelakornya. Jadi pelakor, enak gak kok jadi pelakor? Iya, enak kalau di in-game. Oh lo pernah? Enggak begitu Iya, dong. maksud gua di in-game pernah. Di in-game saya Oh, di suka in-game begitu. pernah. Oke, gua kira nggak pernah gitu. Karena kan kalau gua ya, kalau anak-anak The Caster main gitu, itu juga kita sukanya jadi pelakor. Ada tim A lawan tim B, tiba-tiba kita jadi orang ketiganya, jadi tim ketiganya gitu. Pokoknya steal kill, ada yang bonyok, tabrak. Waduh. Itu strategi yang menurut gua basic loh. Kalau lo ngomongin sebuah turnamen dan tim lo itu jadi tim ketiga yang gangguin perang orang, itu enak banget kayak gitu. Ya pokoknya ngelihat ada momentum di mana lawan kita belum siap, kita tabrak duluan, mereka belum setup mereka kalah secara setupnya daripada tim kita. Itu membuat kita sangat-sangat enak untuk mencuri satu demi satu kill ke arah lawan kita yang belum siap tadi. Betul, yang jadi pembeda cuma satu. Kalau kita ngelihat di tim pro kayak gini, ada tim yang jadi pelakor, tim pelakornya menang. Tapi kalau The Caster yang main, The Caster yang jadi pelakor, kita yang kalah. Betul. Gitu. Entah kenapa gitu, padahal kayak 4 lawan 2 gitu. Kita yang 4 The Caster kalah gitu, lawan 2 orang random. Iya. Makanya di setiap turnamen kita selalu juara 1 dari bawah. Waduh. Langsung bagi-bagi poin. Langsung bagi-bagi poin, karena The Caster itu baik. Kita berbagi poin, bentar ini baik atau enggak nih, karena Aimbot bakal menyambut kedatangan dari seorang Ponbit. Dan kali ini Aimbotnya kalah karena posisi dari Ponbit lebih Yahud dan lebih nikmat dalam memberikan tembakan. Tidak ada covering fire juga dari seorang Maybe yang ada dalam satu baris sama dengan Aimbot. Kali ini Maybe ditinggal sendirian di arah perbukitan ini, di arah tebing ini. Chow masih belum memberikan backup, tapi Chow juga menerima beberapa tembakan yang begitu pedas dari Star GD. Join to the fight, third party. Ya, baru tadi kita bahas ada third party yang terjadi. Ternyata GD menjadi third party antara Void dan juga Boom. Yang mana Chal di pressure tadi pertahanannya oleh pemain-pemain tadi tim GD karena ada vision menuju ke arah Chal, pemain dari tim Void. Dan kita melihat ke arah yang lainnya, Fokker bersama pemain-pemain dari tim Boom akan coba melakukan push ke arah tim Void, di mana Void sudah hilang satu pemainnya. Pertahanan mereka agak sedikit longgar. Betul, apalagi ini posisinya dari Void, mereka nge-split 2-1, Dubs sendirian di bukit seberang, 2 pemain lainnya berada dalam satu area yang sama, ada Chal dan juga Maybe, di mana Aimbot tadi sudah terpick off oleh seorang Ponbit ya. Sayang banget dari Void kehilangan satu pemain mereka di saat mereka udah sebenarnya mereka udah siap loh buat menyambut kedatangan tim Boom ini. Ya, dari sisi lain ini dia EVOS nampaknya berdekatan dengan Dewa United, berada di area Painan harusnya ini. Dan kita melihat kembali kali ini nampaknya dari seorang Steve akan coba tarik mundur terlebih dahulu. Dia tadi sudah sangat-sangat dekat dengan pemain-pemain dari EVOS Reborn, namun mundur terlebih dahulu, berada di belakang Broken Wall. Satu pemain dari Dewa United juga mencari keberadaan dari pemain-pemain dari EVOS, namun EVOS juga 2 pemain yang lainnya berada di seberang. Betul sekali, kali ini Dewa harus bermain lebih hati-hati dibandingkan match-match sebelumnya. Mereka bisa dibilang udah enak tapi masih di ujung-ujung tanduk dan masih besar kemungkinan untuk RRQ ngebala poin mereka juga. Makanya mereka nggak boleh lengah di sini. Mereka harus tetap memfokuskan diri supaya mereka bisa bertahan lebih lama lagi dan bisa lolos ke Super Weekend pertama. Ya, kalau kita lihat permainan dari EVOS ini
nampaknya tidak terlalu banyak mendapatkan spotlight, namun permainan mereka stabil. Ya, itu dia spotlight yang mereka dapatkan gak terlalu banyak untuk di observer kita. Tapi dari segi kestabilan mereka, placement yang mereka dapatkan, mereka cukup stabil. Seperti yang gue bilang tadi, mereka belum ada WWCD sama sekali, tapi placement mereka ada di posisi halaman pertama. Ya betul sekali, ini permainan mereka ke Balikpapan jalan kaki. Apa tuh? Pelan-pelan tapi pasti. Nah itu dia, pelan-pelan tapi pasti. Yang nampaknya dari sisi lain Oke Ozora juga masih terus melakukan TPP gaming juga menjadi informan ya. Ini Oke Ozora dikirim di depan untuk jadi informan melakukan TPP, di mana 3 pemain dari Dewa United yang lainnya itu misah ke arah sebelah kiri dari Oke Ozora. Betul sekali, apakah Oki bisa mendapatkan satu pemain dari EVOS, di mana Microbe juga masih mencari-cari beberapa informasi. Nate bakal dilemparkan semuanya untuk mengecek sisi-sisi ini. Bukan granat ternyata, tapi smoke yang dilemparkan oleh seorang Microboy. Ozora juga sempat melemparkan Nate-nya, tapi Microboy apakah kali ini bakal connect? Masih menunggu sambungan kita ke pusat sana untuk melihat apakah Microboy-nya connect atau tidak menerima splash damage sedikit pun dari Oke Ozora. Ternyata ini dia Oke Ozora tertakedown. Kita melihat nampaknya Microbe sudah melakukan pergerakan juga di atas sana. Ada satu orang dari pemain Dewa United akan coba dilemparkan ke arah depan kah untuk mencari Oke Ozora. Namun Oke Ozora langsung dipulangkan begitu saja oleh seorang EVOS Microboy. Dari sisi lain Uni melakukan TPP gaming dengan M4 yang sudah sangat dari belakang. Hati-hati, Uni terkena damage dari tim lain. Victim join the fight, join the party Bro Pasta. Betul sekali, Victim bakal mengganggu pertarungan antara EVOS dan juga DU. Satu orang sudah berhasil diamankan kali ini. Steve Cai masih bermain di bagian tangga, memainkan temponya, masih ragu untuk melakukan revive atau tidak, tapi sepertinya bakal langsung dipus begitu aja. Tapi double pick yang dilakukan oleh EVOS dari depan dan belakang membuat satu pemain dari tim DU kembali tumbang, tapi kondisi masih berimbang 2 lawan 2, di mana kali ini Red Face bakal beradu aim menggunakan barrelnya, bermain di bagian rumah. TPP terlebih dahulu juga akan menghadapi double pick. Kali ini bakal bergantian, double pick kali ini dilakukan oleh DU. Masuk ke bagian dalam, DU bertahan dengan 3 pemain mereka, namun sepertinya satu pemain bleeding out. Auro tidak bisa diselamatkan kembali dan Victim benar-benar memanfaatkan momen ini untuk melakukan push dan join to the fight. Dewa United tersisa satu pemain, dari EVOS juga tersisa satu pemain. Nampaknya Onyx join the fight lagi. Ini tidak hanya Victim, Onyx juga mau ikut campur di pertarungan ini. Hands menjadi harapan terakhir untuk Dewa United. Di sisi lain EVOS akan coba melakukan revive juga. Bintang mencari satu persatu compound dari tim EVOS dan juga tim Dewa United. Di manakah pertarungan terjadi? Mereka mendengar ada suara tembakan. Mereka akan join the fight di sini, melemparkan sebuah granat ke arah depan. Satu orang berhasil di revive. Nampaknya Red Face kali ini akan coba di revive, dan itu sedang di revive oleh seorang KF. Microboy juga di revive juga, sudah melakukan healing bahkan. Betul, bahkan kali ini malah EVOS yang diuntungkan karena mereka berhasil menyelamatkan dirinya. 2 pemain yang knock tadi berhasil di revive kembali. Kali ini bakal menghadapi kedatangan tim baru lagi, di mana Onyx sudah melakukan setup. Nick sudah mulai memesak granat, bakal dilemparkan karena 2 pemain bakal ada buy one get one kah, tapi ternyata Molotov yang dilemparkan. Nate juga sudah meledak. Kali ini KF tumbang begitu saja, api yang begitu panas, dan EVOS pulang terlebih dahulu dibandingkan DU. Dewa United masih bertahan dengan seorang Hands. Ya, tapi Dewa United berada di posisi yang tidak enak karena 3 pemain, 3 landak berkeliaran di compound dia. Hands akan coba di-pick kali ini. Jumpsuit dia ke arah bawah, akan coba menghindari tembakan dari pemain-pemain Onyx. Kali ini akan coba membalas juga. Bintang mengganti dengan FVP-nya, akan coba turun ke arah bawah. Hands masih berkeliaran di bawah sana, akan coba dicari oleh 3 pemain dari tim Onyx. Ada Victim yang datang dari belakang dari tappingannya dengan menggunakan kebunya, berhasil dapetin satu pemain terakhir dari DU. DU pun harus gugur, berarti sudah ada 3 tim yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Tadi ada Morp, ada EVOS, dan barusan aja DU. Ya, dan 2 tim yang dipulangkan dari tim Morp dan juga DU merupakan 2 tim yang butuh poin sebenarnya. Ya, bukan sebenarnya lagi, emang butuh poin Sanskoi. Iya, itu maksudnya. Berarti kayaknya udah dipastikan Morp gak bakal lolos deh. Dengan posisi mereka saat ini, mereka hashtag berapa tadi? Hashtag 15. Hashtag 15, placement point gak dapet, kill point juga harusnya gak dapet juga. Sekalipun dapat gak terlalu banyak. Berarti udah ada 3 tim yang sudah dipastikan gak bakal lolos. Ada 69, ada Morp, dan juga ada Geek. Tinggal 1 tim lagi. Siapakah tim tersebut yang akan bertengger di posisi 17 dan membuat dia tidak lolos ke super weekendnya? Namun tadi sebuah tapping-tappingan dengan... Ini Dewa bisa gak lolos loh. Ya, Dewa bisa gak lolos. Karena pertarungan mereka sudah selesai, mereka tidak bisa mendapatkan poin lagi, mereka sudah dipulangkan di awal-awal banget main, dari kan? gamenya. Ya, Bonafide main. Bonafide main, selisih poinnya Dewa dan Bonafide itu cuma 2 poin. Ya. Cuma 2 poin. Tadi Dewa ngedapetin kill gak?
tadi Dewa. Ntar kita lihat ya, ntar Iya, kita iya. lihat dari live standing yang ada di sebelah kanan. Tapi kita bakal fokuskan kembali karena kali ini kita sedang memantau satu tim lagi yang masih berusaha buat lolos. Ada tim RRQ yang sudah mulai mendapatkan satu knock tapi belum terpantau oleh kamera kita. Fokusnya ke arah Takai dan juga Eagle. Di mana Void juga sudah berhasil mendapatkan satu pemain dari tim SG. Langsung di headshot begitu aja. Namun Peko tertangkap oleh tim Airwolf. Ini berbahaya buat RRQ karena mereka sedang membalap-balap poin juga. Nades bakal dilemparkan, Lautosnya tadi nggak kekokang terlalu lama. Tapi Hades tertembak dari arah bawah namun masih bisa menutup angle shoot dengan melakukan proning. Dan Jaspay pun tertangkap dari arah sebelah kiri. Ada tim lain yang bakal mengganggu, ternyata bukan tim lain namun split yang dilakukan oleh Takai begitu rapi memberikan distraction dari berbagai sisi ke arah tim Eagle 365. Benar-benar tidak sisa dari split yang dilakukan oleh Takai, namun ada lemparan ke dalam kembali. Nampaknya grenade ke arah dalam dari smoke-nya. Akan coba berhasilkah memberikan damage ke arah satu pemain, bahkan dua pemain tidak berhasil. Dan kita melihat kali ini berganti ke arah yang lainnya. Eagle 365 dan berganti kembali ke arah drone. Akan coba diselamatkan seorang Zai oleh seorang Hades. Ada lemparan juga namun lewat begitu saja di antara Hades dan juga seorang Zai. Betul sekali, masih bertanding ternyata Dewa mendapatkan 3 poin, 69 tambah 3 berapa? 72. 72 poin buat Dewa, berarti dia masih ada di posisi ke-15. Masih tipis banget ini, RRQ masih bisa ngebalap, Bonafide masih bisa ngebalap. Ini harus hati-hati banget buat Dewa United kalau mereka mau lolos. Mereka harus berharap RRQ dan juga Bonafide tidak perform untuk di match terakhir. Ya, harap-harap cemas pasti dari pemain-pemain Dewa United. Dan kita melihat kali ini Audrey coba akan melemparkan granat ke arah bawah, akan coba dikuk dengan sangat matang, melempar dan meletup di sana, belum mendapatkan damage dari belakang. Ken langsung aja melakukan tembakan tadi. Lead kiri Audrey dapat satu orang, dapat dua orang juga dan akhirnya dua orang dipulangkan dengan cepat. Spray to the smoke dari seorang Audrey sangat-sangat luar biasa sekali, mendapatkan dua orang tadi dari tim Takai. Betul sekali, ternyata dari Eagle mereka masih bisa memaksimalkan setup yang sudah mereka lakukan untuk mendapatkan korban-korban ke arah tim Takai. Di sisi lain victim juga berhasil meledakkan Raffi dari arah vehicle-nya. Langsung hilang satu pemain dari tim lain yang ada di sekitar mereka. RRQ masih terjebak di pertikaian tim-tim lain. Dan dari Belva dia tidak ingin melepas posisi ini terlalu jauh juga. Dan dari BTR yang sudah mulai mendapatkan nick, terheadshot begitu saja. BTR menguasai daerah high ground sementara Onyx harus keluar dari arah compound. Setup sudah dilakukan oleh Red Aliens. Hujan buatan juga bakal dibuat kali ini, red zone buatan. Lempar langsung, bintang terlihat lompat through the smoke yang sukses kali ini. Liquid headshot langsung ke arah kepala dari seorang bintang. Namun ternyata ada steal kill dari tim victim yang ada di bukit seberang. Bakal langsung diincar kembali di keker menuju ke arah batu. Tapi Fajar belum kelihatan, bakal terlihat ternyata Fajarnya. Namun ternyata momentumnya tidak dapat. Namun tapping fire yang dilakukan oleh seorang Liquid benar-benar baik. Sedikit memberikan cicilan damage ke depan. Ya, membuat momentum pemain-pemain dari Bigatron bisa maju setidaknya touchdown ke dalam circle. Dan kita melihat antara Bigatron dan juga victim akan coba terjadi fight seberang-seberangan. Kali ini Liquid Fajar terkena sebuah damage, namun Fajar Void juga tertakedown oleh Ryzen. pemain-pemain lain. Ryzen nampaknya kali dengan M4-nya bisa men-takedown seorang Fajar dari tim victim. Betul sekali, Misery masih cukup tenang dan ada lemparan nades, double nades dilemparkan dan ada lemparan juga dari seorang Anthem. Kali ini posisinya nades sudah mulai meledak dan RRQ berhasil menguasai fight-nya, namun trading sedikit terjadi. Audrey last man standing dari tim Eagle 365 bakal langsung masuk menuju ke arah smoke-nya. Satu pemain bahkan dipulangkan langsung menuju ke arah lobby, menuju ke arah shake-nya. 1v1 situation, RRQ bakal ada jump shoot yang keluar dari seorang Audrey dan langsung diratakan begitu saja. RRQ hanya mendapatkan 1 poin saja di match terakhir. Papan klasemen kembali bergoyang. RRQ sempat punya harapan, RRQ sempat punya sebuah chance untuk melaju ke Super Weekend karena mereka melihat Dewa United pulang dengan cepat, mereka melihat Mord pulang dengan cepat, namun mereka juga menyusul pulang dengan cepat. Dan kita melihat kali ini papan klasemen seperti apakah di akhir hari nanti. Oh my god, poinnya RRQ sekarang sama Bonafide. Bonafide kalau masih bertahan setidaknya sampai dapetin 1 poin ini aja. Bonafide hanya butuh 1 poin untuk mereka lolos ke Super Weekend pertama. Namun Bonafide tadi kalau kita lihat di kill feed ya, itu satu pemainnya pulang karena kena zona. Dia hanya butuh benar-benar 1 poin untuk menjaga jaraknya dengan tim RRQ supaya mereka bisa bermain di Super Weekend. Kita bakal perhatikan juga karena masih ada 10 tim yang tersisa kali ini, di mana GD juga sudah mulai perang, akan nabrak menuju ke arah Boom. 1 orang dari Boom Fokker dipulangkan, bahkan kali ini kita lihat Void juga kehilangan 1 pemain mereka, dan sepertinya Void secara utuh sudah dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 9 tim yang tersisa kali ini. Tinggal 9 tim dan Bonafide pulang dengan 1 poin, Bro Pasta. Oh my god. Wow, apa yang terjadi di match terakhir kali ini? Tim-tim punya kesempatan tadi buat dipulangkan, namun kali ini kalau sampai terjadi, Bom bisa mendapatkan 1 kill juga ke arah E365 Eagle
365 dipulangkan oleh 21 Esport. Dan itulah Bro Pasta drama yang terjadi di match terakhir. Gua nggak mau ngomong banyak, perhitungan gua RRQ nggak lolos. Perhitungan gua. Ya. Perhitungan gua, tapi kita bakal lebih pasti lagi ngelihat hasil perhitungan dari panitia pastinya. Ya. Oke, Ya. kita bakal fokus ya. Kita bakal fokus kembali menuju ke arah gamenya karena secara hitungan poin ini bakal sangat-sangat dramatis, hanya perbedaan 1 poin aja antara Bonafide dan juga tim RRQ. So, back to the beat. Back to the game. So, dari tim Iron Love yang kali ini sudah berada di barisan rumah yang cukup nyaman. Mereka satu-satunya tim yang sudah mendapatkan compound. Ini enak banget posisi mereka buat nyayurin tim-tim yang ada di sekitar mereka. Potato ada di arah Archer Tower ataupun Sniper Tower. Free shoot dari arah Bong menuju ke arah Luxi. Di tapping begitu saja. Luxi pulang menuju ke arah lobby. SG masih mempertahankan satu pemain mereka yang sedang melakukan healing, ada J-Max. Dan 21 Esport Village sudah mendapatkan 7 poin total. Kita melihat kembali Fronic shoot yang sangat-sangat baik sekali dari seorang Daybot. Bisa berapa 1 orang tadi. Dan kita melihat lagi kali ini nampaknya langsung di end begitu saja. Pemain-pemain dari tim victim kembali akan coba dicari kembali dari pemain-pemain Genesis Dogma Gate. Di depan mereka ada Iron Love. Di belakang mereka ada 21 Esport yang bermain sama menggila. Dan Hazelnut tertake down oleh seorang Nichil kali ini. Benar-benar Genesis Dogma akan coba menggila. 1 orang lagi tertake down dari pemain-pemain Iron Love. Ada 21 Esport yang join the fight kali ini Bro Pasta. Betul sekali Sanskuy. GD cukup percaya diri untuk mendapatkan retake ke arah tim Aerowolf. Mereka berusaha untuk mendapatkan atau merebut kompon milik Aerowolf Limax sejauh ini. Di mana Bong juga sudah mulai terspot dan Nichil punya angle yang bagus, punya kontrol area yang bagus. Dia nggak semata-mata fokus semuanya ke arah Aerowolf. Tapi masih ada beberapa pemain dari GD yang mengamati daerah sekitar. Terlebih dahulu Smoke sudah mulai dikeluarkan kali ini. Masih masuk ternyata kompon ini ke dalam lingkaran yang ke-7. Bluezone bakal bergerak kurang lebih dalam 10 detik lagi. Di mana 21 masih berusaha untuk memberikan cover dan melakukan revive supaya mereka lebih powerful dalam melakukan fight. Dan sepertinya Onyx Powerpunk nggak bisa bertahan lama, berarti hanya menyisakan 3 tim saja. Ada 21, GD dan juga Airo. Daybot dia gak punya helm kali ini. Helmnya sudah lepas dan kita melihat dari sisi lain Nichil akan coba melemparkan granat ke arah seorang Potato. Akan coba meletup di sana. Potato terkena damage dari granat tersebut dan kita melihat kali ini Bayu sangat-sangat loh dia. Potato pun tertake oleh seorang Nichil dengan sangat-sangat baik sekali. Ketegal jalan kaki kalau gagal coba lagi. Berkali-kali gagal melemparkan granat, akhirnya berhasil ke arah seorang Potato. Betul sekali Nichil, benar-benar sabar banget. Ini menahan backline dari tim GD dengan sangat baik. Bahkan dia berhasil mendapatkan 1 pemain dari 21. 1 pemain dari tim Aerowolf ini membuat 2 tim lainnya kembali harus melakukan reset dari strategi ataupun setup yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Molotov dilemparkan menuju ke bagian atas dari Sniper Tower, tapi ternyata 1 pemain yang kena sudah keluar dari arah Sniper Tower dan Banyu masih menahan posisinya di balik 1 rumah. Benar-benar di arah off angle, tapi ada booms yang bakal datang. Step sudah mulai terdengar harusnya. Vaulting dari Banyu bakal terdengar juga oleh Daybot. Berpindah ke arah ruangan lain. Kali ini 2 tim dalam 1 rumah yang sama sudah mulai masuk dan akan ngecek ke dalam ruangan. Kali ini sudah mulai dicek dan close combat pun terjadi. Udah gak bisa dihindarin lagi, tapi ternyata dari Nichil di bagian luar dia bakal close combat. Dapetin 1 pemain dari tim Aerowolf. Super Una tersungkur begitu saja menuju tertunduk ke arah tanah dan langsung dipulangkan oleh seorang Star. Nichil ternyata memberikan confirm killnya. Potato bakal melakukan wall smoke yang begitu tebal untuk menghalangi pandangan dari GD. Dan kita melihat kali ini momentum didapatkan oleh seorang tim-tim dari GD dan nampaknya Renaldi dipulangkan. Akan tersisa 1 orang terakhir dan itu dia winner chicken yang didapatkan oleh Genesis Dogma Gates. Kali ini pemain-pemain yang sangat luar biasa datang dari PMCO menjadi kekuatan yang menakutkan di PMPL Season 3. Betul, ini adalah chicken yang kedua ya. Wait, gue hitung. Gits, chicken pertama. Ya. Chicken pertama untuk GD Gits, tapi permainan mereka sejauh ini sepanjang weekdays yang pertama benar-benar stabil. 12 kill, bukan kill yang main-main dengan jumlah placement dan juga kestabilan yang sudah mereka lakukan selama 3 hari ini. Mereka bermain